Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Pikaris Melki Vintano STH yang melayani di Jemaat GKI Keharap Gohong. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau, Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025. Nas firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam segala setiap aktivitas yang kami jalani dalam keseharian kami. Pada saat ini Bapa, kiranya Engkau urapi kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami bersama-sama dapat membaca, merenungkan, menerima, dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejarah kehidupan bangsa Israel yang tercatat sebagai dokumen dalam kitab Taurat mengingatkan mereka bahwa Tuhan dengan kuasa-Nya jauh lebih besar dari semua kondisi apapun yang mereka warisi. Berdasarkan petunjuk Tuhan, Raja Yosia menyuruh mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergi bersama mereka dan semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem dari segala status baik besar maupun kecil ke rumah Tuhan, lalu membacakan kitab perjanjian yang ditemukan itu serta berseru kepada Allah dan mengajak umat Israel untuk kembali kepada Tuhan. Tidak hanya itu, mereka pun mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk hidup mengikuti segala perintah Tuhan yang ada dalam kitab Taurat. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau Tuhan memberi perkenaan dan rahmat, maka perubahan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Demikianlah perubahan terjadi dalam kehidupan umat Israel, di mana masa pemerintahan Raja Yosia, sehingga pada masa pemerintahannya hidup mereka menjadi semakin lebih baik. Apapun status dan keadaan kita sekarang, jika Allah berkenan sebagai akibat dari warisan masa lalu, cara Yosia ini hendaknya memberi petunjuk bagaimana kita hidup hari ini. Hidup yang bukan untuk diri sendiri, tetapi hidup dalam mengerjakan berbagai kebaikan bagi semua orang. Karena itu warisan masa lalu yang buruk tidak boleh memenjarakan kita dalam masa depan yang masih terbuka. Sebab masa depan itu ada dalam genggaman Tuhan. Yang penting, kita punya Tuhan dan kita dapat memulai segala sesuatu yang baru bersama Tuhan. Ibu Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu nasihat yang berbunyi demikian: engkau boleh kehilangan segala-galanya dan hanya tersisa Tuhan sajalah. Kalau itu yang terjadi, engkau punya lebih dari cukup untuk memulai sesuatu yang baru. Hal lain boleh pergi dan tersisa Tuhan sendiri. Itu sudah cukup untuk memulai langkah yang baru. Ingatlah, dalam hidup dan perjuangan kita masih ada Tuhan. Teruslah berubah semakin baik dan usahakanlah untuk berubah bersama juga dengan orang lain. Biarlah melalui firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa merespon firman Tuhan.
Ya Bapa, terima kasih pada saat ini kami dengan rasa syukur dan terima kasih telah bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ke-20 sampai 33. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami selalu menguatkan iman pengharapan kami, meneguhkan kehidupan kami, hanya berserah dan berjalan di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami ingin menaikkan puji syukur kami melalui syafaat kami pada saat ini, terkhusus untuk jemaat Tuhan, jemaat GKI Bereng Kasih. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan jemaat Tuhan dalam mereka melaksanakan, menjalankan tugas tanggung jawab mereka melalui segala usaha pekerjaan, cita-cita dan segala harapan yang mereka rancangkan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan selalu berkenan dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui firman Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan selalu dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan selalu menjaga, melindungi kehidupan mereka, agar mereka selalu taat akan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat GKI Bereng Kasih, pendeta, penetua diakon, guru-guru sekolah minggu, koster gereja, dan jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan bersama dalam jemaat GKI Bereng Kasih. Kiranya Tuhan selalu memberkati, menyertai kehidupan mereka. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati kami juga sekalian dimanapun kami berada, dalam setiap rencana harapan, cita-cita pekerjaan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui perkenaan Tuhan kami selalu mendapatkan berkat sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah melalui seru dan doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.